Nah, baik, adapun kisi-kisi penilaian akhir semester untuk matematika adalah yang pertama itu tentang pecahan. Nah, anak soleh-soleh sekalian, ya, di pecahan ini yang pertama itu menentukan besar sebuah benda yang telah dibagi-bagi. Misal, Ani dan Amir mempunyai melon. Yang akan dipotong dua sama besar. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya anggaplah ini sebuah melon. Ya, ini melonnya. Ya, maaf gambarnya Ustadz kurang bagus ya. Jadi ini melon bundar seperti bola misalnya, terus dibagi dua sama besar, kita tarik. Ya, gini. Dua sama besar, anggap saja ini dan ini besarnya sama. Jadi ini bagian Ani, ini bagian Amir. Ya. Jadi masing-masing ini, misalnya bagian Ani itu ditulis dalam pecahan dia 1/2 gitu ya, dan Amir juga 1/2 gitu ya. Jadi misalnya pertanyaannya berapakah besar melon yang diperoleh oleh Amir, berarti jawaban adalah 1/2 gitu ya anak soleh. Ya, gampang kan? Nah, kita lanjut. Kita masuk ke penjumlahan pecahan. Yang kedua adalah penjumlahan pecahan. Misalnya anggap saja ini dan ini kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/2. Kira-kira berapa jawabannya? Nah, jadi 1/2 tambah 1/2 sama dengan, ya, yang dijumlahkan itu adalah hanya pembilangnya di atas, yang dijumlahkan. Kalau sudah sama penyebutnya, misalnya, jadi kita tulis 2 di sini, maka yang kita tinggal jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, jadi jawabannya adalah 2/2. Nah, bilangan yang sama itu dibagi dengan bilangan yang sama, misalnya 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya sama dengan 1 gitu. Jadi boleh ditulis 2/2 atau boleh ditulis 1. Ya, jadi semua bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. Misalnya 1000 bagi 1000. 1000 dibagi 1000. Itu sama dengan 1 juga. Itu ya, gampang kan anak soleh? Nah, selanjutnya adalah penggunaan simbol lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar itu simbolnya seperti ini. Kalau lebih kecil simbolnya seperti ini. Ya. Saya yakin ini Ananda sudah pelajari sebelumnya, dan semua yang materi yang kita bahas hari ini adalah sudah dipelajari oleh Ananda sebelumnya. Nah, kita lihat ini adalah lebih besar, ini adalah lebih kecil. Misalnya 1/2 titik-titik 1/3. Manakah yang lebih besar? Nah, tentu jikalau sama yang pembilangnya, maka yang dilihat adalah penyebutnya. Jadi semakin besar pembaginya itu, maka dia semakin kecil lah bilangan itu. Jadi yang lebih besar adalah ini ya, yang lebih besar adalah 1/2. Kenapa? Kita buktikan. Misalnya ada semangka, kalau misalnya kita bagi 2, itu masih besar-besar seperti ini.
Bagaimana kalau kita bagi 3? Kita bagi 3. Bagi 3 itu ini, seperti ini dan jadi tentu besarnya ini dan besarnya satu bagian yang ini adalah lebih besar yang ini, begitu ya. Ini adalah sepertiga masing-masing, ini 1/2 ya. Tentu bagian yang ini itu kecil, ini besar, jadi ini yang lebih besar, begitu ya anak soleh. Itu cara lamanya, tapi cara cepatnya itu tinggal kita lihat. Kalau yang dibagi itu lebih besar, maka dia tentu jumlahnya lebih kecil. Oke ya. Kita lanjut menentukan waktu suatu kejadian. Ya, menentukan waktu suatu kejadian. Misalnya, saya tidur dari misalnya saya tidur malam dari jam 7.30. Saya sempat tertidur, misalnya setelah sholat isya, karena capek misalnya saya tidur sebentar, terus saya bangun kembali misalnya jam 9.30 ya. Berapakah lama misalnya saya tertidur? Dari jam 7.30 sampai jam 9.30 ya. Tentu gampang saja kalau cara cepatnya. Dari jam 7.30 sampai jam 9.30 itu kita pikir jam 7.30, setelah jam 7.30 sampai ke 8.30 itu 1 jam. 8.30 sampai 9.30 itu 1 jam lagi. Misalnya di antaranya itu adalah 8.30. Jadi ini 1 jam dan lagi 1 jam, berarti totalnya adalah 2 jam. Begitu ya, gampang kan? Bagaimana kalau misalnya tidurnya sampai jam 9 saja, jam 7.30 sampai jam 9.00. Dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 itu kira-kira berapa menit? Berapa lama? Ya, dari jam 7.30 sampai jam 9 itu berapa lama? Nah, cara lainnya bisa kita pakai dengan cara bersusun. Jadi tinggal kita kurang. Jadi cara pengurangannya seperti ini. Ini titik 00, ini 07.30. Kita kurangkan. Nah, 0 kurang 0, 0. Nah, 0 kurang 3 itu tidak bisa. Jadi kita pinjamkan ke sini 1, karena 1 jam itu sama dengan kita pinjamkan di sini 1, jadi 1 jam di sini. 1 jam kurang 3 itu 30 menit sama dengan 30 menit. Jadi di sini tinggal 8 karena kita sudah pinjam 1. 8 kurang 7 sama dengan 1. Jadi 1 jam 30 menit. Nah, gampang kan? Jadi 1 jam 30 menit, gitu ya. Dan selanjutnya itu adalah kita menghitung luas dan keliling bangun dengan satuan tidak baku. Nah, ini tentu kita sudah pelajari dan materi paling gampang mungkin. Misal ada sebuah bangunan seperti ini. Nah, kalau kita mencari luasnya, berarti kita menghitung berapa kotak semuanya ini. Kalau luas berarti luas sama dengan itu kita hitung berapa ini semua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi luasnya 12 persegi satuan. Kalau kelilingnya sama dengan ya
keliling itu kita hitung di sini 3, misalnya 1 2 3. Sini juga 3. Di sini berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4 jalan 4. Terus kita jumlahkan semuanya, 3 tambah 4 berapa? Tambah 4 lagi berapa? Tambah 3 lagi berapa? Tambah 4 lagi berapa? Jadi kelilingnya sama dengan berapa? 7 14 persegi satuan. Gitu ya anak soleh, bisa dipahami? Nah, selanjutnya itu kita menghitung keliling dan luas. Kita menghitung keliling bangun dengan satuan baku, misalnya meter atau sentimeter. Misalnya ada sebuah persegi panjang, ya persegi panjang seperti ini, ya. Atau anggaplah ini sebuah lapangan. Misalnya panjang sebuah lapangan di sini adalah 10 meter. Dan lebarnya itu adalah misalnya 5 meter. Nah, jadi kita akan cari kelilingnya. Kelilingnya itu dijumlahkan semua sisi-sisinya. Sekarang kita cari tahu ini berapa kira-kira panjangnya. Tentu sama dengan 10 juga 10 meter. Kalau di sini juga sama dengan 5 meter. Kita jumlahkan 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5 sama dengan berapa? 15 tambah 10 25 tambah 5. Jadi kelilingnya itu sama dengan 30 meter. Nah, begitu. Gampang kan? kelilingnya sama dengan 30 meter. Ya, saya kira itu pembelajaran kita hari ini tentang pembahasan kisi-kisi matematika. Semoga Anda bisa kembali pahami apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.